Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Syahwani Putri dengan NIM 240020057. Baik, selanjutnya kita masuk kepada bab 2, yaitu sejarah manajemen pendidikan. Bab 2 ini membahas pengertian, tugas atau kewajiban, dan sejarah perkembangan manajemen pendidikan dari berbagai sudut pandang. Yang pertama yaitu pengertian manajemen pendidikan. Manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengatur. Manajemen pendidikan diartikan sebagai proses pengaturan segala sumber daya, manusia, uang, metode, material, mesin, dan pasar 6M untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Pengaturan ini hanya bisa dilakukan dalam wadah organisasi seperti sekolah atau perguruan tinggi, karena organisasi merupakan alat untuk menyatukan seluruh proses manajerial. Beberapa ahli dikutip untuk menjelaskan definisi manajemen pendidikan seperti Tony Bush yang memandangnya sebagai bidang studi dan praktik dalam menjalankan organisasi pendidikan, serta Knežević yang menyebutnya sebagai proses sosial untuk menyatukan kekuatan manusia dan material dalam sistem pendidikan. Yang kedua yaitu kita masuk ke tugas atau kewajiban manajemen pendidikan. Tugas manajemen pendidikan mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan seluruh kegiatan pendidikan. Dalam perspektif Islam, tugas pemimpin pendidikan harus mencerminkan sifat kuat dan amanah al-Qawiyyu dan al-Amin sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Richard Nicholson mengidentifikasi 17 kewajiban profesional manajemen pendidikan yang meliputi perumusan tujuan pendidikan, pengangkatan dan pengelolaan staf, pengembangan kurikulum, evaluasi, pelatihan staf, pengelolaan informasi, dan pemantauan kemajuan peserta didik, disiplin, pengelolaan sumber daya, hingga keterlibatan dalam kegiatan mengajar. Pelaksanaan semua kewajiban ini harus ditopang oleh sikap dan perilaku positif dari seorang pemimpin yang bertanggung jawab dan berorientasi pada solusi. Selanjutnya yang ketiga yaitu sejarah manajemen pendidikan. Sejarah manajemen pendidikan berawal dari perkembangan istilah manajer dan manajemen yang berasal dari kata Latin manus, tangan. Istilah ini berkembang melalui konteks militer, perdagangan, dan akhirnya masuk ke dunia pendidikan pada abad ke-18 dan 19. Seiring dengan tuntutan profesionalisme dalam pengelolaan lembaga pendidikan di masa kini, manajemen pendidikan berkembang menjadi upaya sistematis untuk mengelola pendidikan agar tetap berkualitas dan relevan, terutama dalam konteks persaingan dan tuntutan kepuasan pelanggan stakeholder. Meskipun tidak ada catatan pasti tentang kapan tepatnya konsep ini berkembang di Indonesia, kebutuhan akan pengelolaan pendidikan yang profesional menjadikan manajemen pendidikan semakin dibutuhkan dan terus berkembang. Selanjutnya kita masuk ke daftar pustaka dari buku ini. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.